Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai, jadi tidak terikat ataupun mengacu ataupun tertuju kepada elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi untuk individu. Jadi ini adalah pembacaan yang benar-benar bebas lepas santai gitu ya. Aku hanya baca energi yang pada saat ini aku tangkap eh, dari kartu-kartunya gitu ya. Eh, Buat kalian yang misalnya ini pembacaannya nggak cocok ya, berarti ini adalah bukan pembacaan untuk kamu gitu ya. Cuman emang banyak teman-teman dari KTI Tarot Indonesia yang walaupun kadang-kadang nggak cocok, mereka tetap nongkrong di sini gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa diambil ataupun dijadikan pelajaran. Ya pokoknya tergantung kan, itu kan message-nya, pesannya gitu ya, ataupun ceritanya. Mungkin ada teman kalian yang sedang butuh masukan seperti itu, ataupun orang terdekat, ataupun orang yang kalian kasihi. Tapi pokoknya kalau nggak cocok, jangan dipaksain. Termasuk kalau kamu nggak cocok sama aku. Kalau kamu nggak cocok sama aku, mungkin cara ngomong aku, ataupun aku nempatin iklannya, ataupun eh, segala sesuatu yang di dalam video ini tidak membuat kamu nyaman, jangan dipaksain. Mendingan kamu move on, cari hal yang emang sesuai dengan diri kamu dan kriteria kamu ya. Dan kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik. Justice, Justice card. Ini ngeflip Justice card. Buat beberapa dari kamu, kamu sedang seperti eh, ingin adanya satu keadilan, satu kejujuran. Kamu mungkin di dalam satu situasi di mana kamu sudah mungkin banyak berkompromi gitu ya dengan orang-orang sekitar kamu atau orang yang dealing dengan kamu ataupun di dalam pekerjaan kamu. Ini general. Jadi bisa mengenai apa saja, tinggal disesuaikan. Tapi kalau aku lihat kayak kamu sedang melihat situasi dan mungkin di situ kamu mendapatkan pencerahan. Mungkin kamu dapat clarity, kamu mungkin dapat mulai belajar dan mulai mengerti gitu loh. Dan kamu sedang melihat situasi dan kondisi yang kamu hadapi pada saat ini, baik itu adalah hal yang memang itu adalah diri kamu gitu ya, tapi ini juga bisa kamu di dalam hubungan juga luas kan, hubungan dengan hubungan dengan dalam percintaan, hubungan dalam keluarga, hubungan dengan teman dan lain sebagainya gitu, termasuk hubungan spiritual dengan yang kuasa gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu sedang melihat satu situasi dan di mana kamu sedang kayak menimbang gitu loh. Ataupun di sini kamu merasa gua harus mendapatkan satu keadilan. Gua harus mendapatkan fairness itu. Buat beberapa dari kamu ini ya benar-benar literally kamu sedang ada masalah-masalah dengan hal-hal yang hukum, legalitas, paper, maksudnya surat-surat dan lain sebagainya. Kamu sedang ingin menuntut satu keadilan, ya, ataupun kamu sedang ingin menuntut adanya satu kejujuran. Cuma kalau aku lihat tuh lebih kayak keadilan. Buat beberapa dari kamu, kamu sedang berusaha mendapatkan atau memaintain balance kamu, keseimbangan kamu dalam pikiran, dalam perasaan, termasuk dalam kamu ya lagi zaman sekarang ya, kalau kita nggak benar-benar melatih diri kita untuk memaintain balance kita gitu ya, dalam kita berpikir, dalam kita melihat situasi dalam kondisi pandemik ini juga. Kalau kita nggak pintar-pintar yang namanya memaintain balance kita, di mana kita terus ke negatif terus, yang pastinya akan membuat kitanya makin berat. Tapi kalau kita bisa memaintain
diri kita gitu loh, di mana yang positif, di mana yang negatif, gimana cara melihatnya, gimana cara gue merespon, bereaksi dan lain sebagainya, itu pasti sangat membantu sekali. Termasuk juga di dalam kamu misalnya menjaga kesehatan, menjaga fisik kamu gitu ya, ataupun bagaimana kamu memaintain yang namanya jadwal kamu gitu. Sedang berusaha menjaga keseimbangan. Lihat nih. Nih. Lihat kan timbangan itu? Ya. Dan ini tuh kayak bukan orang yang bisa mencela-mencela loh. Ini orang yang tegas gitu ya. Kalau aku lihat dia ngelihat begini, salah bilang salah, benar bilang benar. Dan nggak bisa yang namanya main perasaan ataupun karena dia temenan atau karena ini adalah pasangan, karena ini orang yang disayangi atau ini adalah keluarga, dia bisa main-main sama timbangan itu. Buat beberapa ini masalah karma ya. King of One dalam keadaan terbalik. Oke. Kalau yang aku lihat di sini, King of One ini adalah orang yang dealing sama kamu. Sorry to say, but this person is a very selfish kind of person. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan merasa bahwa dunia ini berputar mengelilingi dirinya. Jadi dia orang yang gak begitu peduli dengan orang lain, apa kepentingan orang lain, bagaimana perasaan orang lain, bagaimana tindakannya mungkin membuat orang lain merasa, membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain tersiksa, membuat orang lain tersinggung dan lain sebagainya. Dia gak peduli. Segala sesuatunya adalah mengenai gue. Dan buat beberapa dari kamu yang sedang berhubungan dengan orang yang semacam ini, kamu pasti akan merasa bahwa kenapa di dalam hubungan ini hanya mengenai dia, kebutuhan dia, kesenangan dia, dan orangnya banyak komplain. Maaf kalau misalnya ternyata kamu misalnya untuk beberapa mungkin daripada kamu. Saat aku ngomong kayak gitu, kamu mungkin, kok kayaknya gue. Nah, tapi kadang-kadang kita saat melakukan hal itu nggak menyadari gitu loh, nggak menyadari. Dan kadang-kadang untuk orang yang buat beberapa, kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang narsistik, dan mereka mungkin punya trauma-trauma tertentu, dan biasanya orang ini tuh ada satu hal yang ya ini terbentuk dari waktu, terbentuk dari cara mereka dibesarkan. Beberapa gitu ya, yang banyak terjadi adalah ini ada sangkut pautnya dengan orang tua. Ada karena mungkin absennya gitu loh, kehadiran orang tua, ataupun dikarenakan orang tuanya itu terlalu gitu loh, terlalu gitu. Sehingga dia tetapi biasanya sih kebanyakan adalah dia itu haus akan perhatian gitu loh, dan dia akan mencari itu, nggak pernah merasa puas gitu ya. Semakin banyak yang memberikan dia perhatian, semakin dia tuh ngerasa alive, semakin ngerasa hidup gitu ya. Tapi di sini kalau yang aku lihat, mungkin kamu berhubungan dengan orang semacam itu dan kamu mungkin ngerasa bahwa selama ini apa yang kamu alami dengan orang ini
kok berat di kamu. Kamu mungkin yang memprovide dia, kamu mungkin yang selalu kamu yang harus memberikan, selalu kamu yang harus ngasihin, ngertiin, maafin. Kamu nggak salah pun kamu yang harus minta maaf. Dia yang salah, kamunya yang harus ngejar-ngejar. Dia yang nggak peduli, kamunya yang... Jadi kayak semua yang enak-enak, semua yang bagus-bagus, semua yang uh, ya semua yang enak-enak itu dia yang sepet-sepet di kamu gitu loh. Dan mungkin di saat kamu misalnya dia menciptakan mungkin satu rule gitu ya, kamu nggak boleh seperti ini gitu ya, misalnya kamu tidak boleh jalan ataupun kamu tidak boleh berkomunikasi, kamu tidak boleh berteman dengan uh, siapa, mungkin lawan jenis, tapi kan kadang-kadang ada orang yang ya pokoknya kamu tidak boleh, kamu harus pokoknya hanya punya gue, hanya punya gue, hanya punya gue. Nah, tapi kamu ngelihat dia boleh ngobrol sama siapa aja, dia boleh bahkan jalan sama siapa aja, dia boleh apa aja yang mereka mau. Tapi kayak kamu tuh, kalau kamu walaupun kamu sebenarnya nggak punya intensi di situ gitu ya, dia akan seperti kayak berusaha membuat kamu tuh ngerasa bersalah, kamu tuh ngerasa nggak pantas, kamu tuh ngerasa um, pokoknya orang ini, kalau kamu dealing dengan orang semacam ini gitu ya, apalagi dalam 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 jangka waktu lama, itu bisa kadang-kadang membuat seseorang mentally itu kena gitu. Dan dia akhirnya, walaupun dia udah lepas dari orang ini, nanti nextnya dia tuh kayak ngerasa, oh iya ya, mungkin orang ninggalin gue karena gue kurang ini, kurang itu, kurang ini. Jadinya dia tuh ngelihat, oh iya bener ya katanya dia ya, bahwa gue tuh nggak pantas, gue tuh nggak bisa, gue tuh nggak deserve gitu loh untuk mendapatkan perhatian orang, untuk dicintai, untuk dihargai, untuk diperlakukan dengan baik. Itu kadang-kadang bisa merubah mentality seseorang sehingga menjadi seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau kamu nggak belajar sekarang, kalau kamu nggak benar-benar teliti dan peka gitu loh, apa yang terjadi, benar nggak sih selama ini? Orang yang kayak begini ini pintar memutar balikan, dan kadang-kadang dia menaruh kata-kata itu di mulutnya orang lain. Padahal dia nggak ngomong itu. Tapi dia bisa mentwist, bisa memutar balikan kata-kata, memutar balikan situasi, memutar balikan kondisi. Bahkan dia bisa menaruh kalimat-kalimat yang mungkin kamu nggak pernah ngomongin. Siapa yang bilang seperti itu? Kapan gue ngomongnya? Tapi kalau kamu gituin ke dia, enggak, kapan gue ngomongnya? Gitu loh. Jadi makanya kamu mungkin sedang diajak untuk melihat, situasi kondisi kamu itu sebenarnya balance gak sih? Balance gak sih buat kamu? Ataukah kamu menaruh diri kamu di situ walaupun keadaan dan situasinya nggak balance? Gitu. Tapi kalau kamu ini adalah mungkin di dalam situasi pekerjaan, mungkin juga di dalam hubungan-hubungan kamu yang lain, you simply just want a fairness in this situation. Gue pengen keadilan. Bahkan buat beberapa dari kamu, gue tuh benci banget sama dia. Dia tuh memperlakukan gue dengan seperti, jadi ada satu amarah yang membuat kamu punya satu keinginan atau satu harapan bahwa seseorang mendapatkan ganjaran dari tingkah laku dan perbuatannya dia. Begitu. Queen of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, perasaan kamu itu lagi bergemuruh, lagi nggak tenang, lagi overly sensitive, lagi nggak stabil. Kadang-kadang kamu bisa gitu ya, kadang-kadang, tapi tiba-tiba
misalnya kamu keinget lagi dengan satu situasi, satu kejadian, satu event, itu tuh bisa mempengaruhi kamu, kayak kamu tuh lagi diem-diem terus kayak ditempa ombak gitu loh, dan kamu tuh bisa sampai kayak rasanya mungkin kelelep sama perasaan-perasaan kamu, dengan amarah kamu, dengan kesedihan kamu, dengan, jadi itu tuh kayak kamu tuh belum apa ya, masih belum melewati si badai topan ini gitu loh. Jadi ini masih datang pergi, atau bahkan buat kalian itu masih benar-benar lagi struggling dengan emosi-emosi ini. Buat beberapa dari kamu, ini orang membuat kamu mempunyai insecurities, ketidaknyamanan terhadap diri kamu sendiri. Dan mungkin orang ini banyak mempointing gitu ya, mengangkat, menunjukkan, ataupun bahkan kayak eh, menyoroti hal-hal yang sebenarnya nggak segitunya juga kalau yang aku lihat di sini gitu ya. Tapi dia kayak pengen jatuhin mental orang, ngerti nggak? Kayak em, mungkin ya buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sering kayak di body shaming, atau mungkin dia apa ya, pokoknya keadaan kamu lah secara garis besar, mungkin keadaan ekonominya, mungkin latar belakang keluarganya, mungkin cara kamu ngomong, mungkin uh, ya pokoknya hal-hal semacam itu deh, mungkin kamu disoroti dengan hal-hal itu, dan kamu ya ngerasa, ya, I can understand. I can understand kalau misalnya orang yang benar-benar perhatian dan sayang gitu ya, di saat mungkin dia ngelihat apa ya, mungkin ini contoh pasangannya, eh, bentuk badannya gitu ya, mungkin sudah memperlihatkan ataupun bahkan memperlihatkan tanda-tanda, oh dia sudah mulai terganggu kesehatannya, dia akan apa ya, mengajak ngomongnya tuh dengan respectfully gitu, dengan penuh rasa hormat lah, gimana sih cara ngomong dengan orang yang, karena tahu kan hal itu adalah hal yang sensitif gitu. Jadinya saat kamu diajak ngomong dengan ditunjukkan uh, yang bisa membuat kamu enak. Nah, kalau yang aku lihat ini buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi orang ini ya bukannya respectfully atau concern dengan keadaan, tetapi kayak suka ngejek gitu loh. Kalau yang aku rasain tuh kayak orang ini suka mengejek, ataupun membuat hal yang ada di dalam diri kamu, hal yang ada dalam hidup kamu, hal yang kamu lakukan, hal yang kamu kerjakan, seperti kayak di belittle gitu loh, kayak direndahkan, kayak rasanya seperti itu sih. Sehingga ya kamunya sendiri kadang-kadang ngelihat, iya ya bener ya, aduh mungkin muka gue kenapa ya, mungkin buat beberapa udah berumur gitu ya, aduh gue udah tambah tua, ataupun misalnya jerawatan, ataupun ada hal-hal lah. Semua orang punya kekurangan kok, bahkan kadang-kadang orang yang cantiknya luar biasa, yang mulus, yang segala macam, kalau kena dengan orang kayak begini, dia kalaupun nggak kena gitu ya, kadang-kadang setiap orang tuh punya hal-hal yang dia tidak nyaman di dalam dirinya sendiri gitu loh. Apalagi kalau saat orang yang berhubungan dengan dia mengangkat hal-hal tersebut, apalagi bukan cuma satu dua kali, setiap kali, bahkan kadang-kadang punya panggilan gitu, punya panggilan yang ya seperti ledekan itu. King of Swords dalam keadaan terbalik. Dan biasanya kalau orang yang semacam ini, orang narsistik itu, kalau dia suka mempanis orang, dia suka menghukum,
Dan itu membuat dia ya apa ya, punya satu kepuasan sendiri, merasakan bahwa orang itu kelimpungan gak ada gue, orang itu eh, takut, orang itu khawatir, orang itu punya perasaan-perasaan itu tuh kayak dia merasa puas. Biasanya di saat mereka, bahkan ya kadang-kadang saat mereka punya kesalahan, ya dia suka begitu, suka suka menghukum, ngediemin, hilang, nggak bisa dihubungin, di WA, di apa, diapain segala macam, nggak digubris, dan kayak menunjukkan gue tuh nggak punya perasaan sama lo, gue nggak peduli sama lo. Tapi ini ya bisa jadi ya, kamu merasa bahwa seseorang sedang mempanis atau sedang menghukum kamu dengan tidak bicara dengan kamu. The Magician lagi cari strategi. Gimana caranya supaya bisa ngomong lagi? Supaya bisa ya cari strategi dengan segala apa yang kamu bisa lakuin. Tricky, ini orang tricky. Dia kalau ada yang nggak mau, dia pengen sesuatu kamu nggak mau kasih atau kamu nggak setuju, dia ya akan melakukan apa yang dia bisa, dan dia tahu sebenarnya kamu berhubungan dengan orang yang sangat tricky, orang yang tahu kelemahan-kelemahan kamu. The Moon, shadow side, cuman ya nggak bisa lepas. Kadang-kadang bingung, apa sih yang bikin gue nggak bisa lepas dari orang ini? Apa sih? Mungkin ya kamu melihat adanya satu opportunity, adanya satu peluang. Kamu menginginkan itu. Cuman ada skenario lain. Karena di sini ada King of Swords, ada King of Wands, ada the Queen of Cups, ya, ada dua king. Ini bisa jadi ada orang yang berhubungan dengan dua orang. Dia punya satu secret. Tapi hal yang dilakukan ini yang membuat adanya ketidaksehatan dalam situasi dan kondisi. Shadow side, devil card, ya. Ada hal atau situasi yang sedang terjadi, yang entah ini adalah orang yang kamu dealing atau kamu dealing dengan dua orang ini. Karena ada orang yang di depan dan di belakang lain. Omongannya, kata-katanya, sikapnya beda. Apa yang ditunjukkan dengan apa yang sebenarnya itu beda. Konflik, Five of Swords, ya. Konflik karena mungkin kamu nggak pengen hal yang sudah kamu cita-citakan, hal yang kamu sudah rencanakan, hal yang sudah kamu impi-impikan, itu berantakan. Ada konflik di sini. Konflik bisa jadi dengan orang yang kamu dealing, ataupun ini adalah dengan diri kamu pribadi, dimana kamu pengen adanya keadilan, tapi kamu juga nggak pengen. Gue nggak pengen stres, gue nggak pengen apa ya,
gue nggak pengen keteken. Karena mungkin buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang ataupun berhubungan dengan orang ini ataupun keadaan ataupun situasi ini membuat kamu tuh kayak harus selalu melakukan atau bersikap atau bertindak seperti apa yang orang inginkan dari kamu. Kamu berusaha memperbaiki ataupun berusaha untuk di dalam situasi ini ya ini. Dan mungkin pada saat ini kamu sudah mulai banyak melihat gejala-gejala ataupun secara garis besar situasinya secara jelas gitu ya. Udah mulai melihat mulai mikir, mungkin mulai banyak gitu ya kata hati kamu, intuisi kamu mulai ngejadarin kamu gitu. Kok lama-lama gue yang makin kesiksa, gue yang makin rugi. Dan mungkin juga buat beberapa dari kamu ada yang ya kamu mungkin sadar bahwa orang itu bersama dengan kamu dikarenakan masalah material buat beberapa dari kamu. Tapi kamu mulai merasakan bahwa mulai melihat gitu ya, gua itu seperti under control by, dikontrol oleh, dikendalikan oleh. Dan kalau gua nggak mau, dia pergi. Kalau gua nggak mau, gua nggak ngikutin dia, gua nggak memenuhi apa yang dia pengen, dia diemin gue, dia kabur, dia ghosting, dia blok gue. Iya, kalau yang aku lihat di sini, konfliknya adalah kamu mau melihat situasi dan kondisi ini dengan apa adanya. Dengan segala mungkin negatif positifnya. Dan itu akan membuat angan-angan kamu, cita-cita kamu hancur berantakan. Ataukah kamu pengen memperjuangkan, kamu ingin berusaha, kamu ingin mencoba, kamu ingin work on it. Iya, ini tuh ada masalah. Karena bolak-balik gitu ya. Tadi aku pikir, aku rasa awalnya ke skenario kedua itu hanya selintasan, tapi kalau aku lihat ini ada kesinambungan dalam ceritanya itu bisa bareng gitu loh. Kamu bisa jadi kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu berhubungan dengan orang lain, ataukah kamu berhubungan dengan orang yang kamu sudah punya pasangan, ada orang lain gitu loh. Konflik, gue pengen pilih yang mana, gue pengen mempertahankan yang mana. Dan kalau yang aku lihat di sini ada orang yang belum siap gitu loh, belum siap untuk belum siap untuk memilih karena dia pengen dua-duanya. Iya, orang yang dealing dengan kamu ini orang yang nggak ada timbal balik gitu loh. Nggak mau memberi, nggak mau berkontribusi, nggak mau mengambil bagian, nggak mau ngambil part. Ya, kalau yang aku lihat kenapa kamu pengen, ya ini
kamu ngelihat tidak adanya keseimbangan itu dari itu. Kayak gua yang harus selalu ngelakuin, gua yang harus selalu baik, gua yang harus selalu ikutin, gua yang harus selalu nurut, gua yang harus selalu ngasih, gua yang harus selalu berkorban, gua yang harus selalu kompromi, gua yang harus selalu bertoleransi, gua yang harus selalu berdiplomasi, gua yang harus selalu hati-hati, gua yang mengikuti sebaik-baiknya yang bisa gua lakukan, karena kalau gue salah sedikit aja dia bakal marah sama gue. Dan kalau misalnya dia marah sama gue, dia nggak mau ngomong sama gue. Dan kalau misalnya dia suka uh, menunjukkan hal-hal yang membuat gue ngerasa kecil hati, dia nggak mau ngasih apapun yang kamu minta ini. Dia tidak mau memberikan. Nine of Pentacles dalam keadaan terbalik. Iya, dia ini punya satu masalah. Kayak orangnya tuh banyak komplain mungkin ya buat beberapa dari kamu. Semua hal banyak dikomplain. Nggak pernah merasakan seperti apa ya, bersyukur gitu loh. It's a very toxic person kalau yang aku rasain ya energinya. Dan dia sering apa ya, lepas kendali, out of control. Nggak sabaran. Kalau dia mau, aku dari tadi kayaknya menggambarkan ya, mungkin dengan kamu mendengarkan bagaimana sih karakter. Kadang-kadang di saat kita ada di dalam satu situasi dan kondisi, kita nggak sadar bahwa situasi dan kondisi yang sedang kita jalani dan kita hadapin ini nggak bagus ataupun nggak sehat untuk keberlangsungan hidup kita gitu loh, ataupun untuk mental kita, ataupun untuk perasaan kita, untuk kebahagiaan kita gitu ya. Kadang-kadang banyak loh orang-orang yang di saat dia ada di dalam situasi itu, dia itu nggak sadar. Makanya kadang-kadang aku harus ngingetin, kalau kamu dengar readingan tarot, itu adalah, kalau aku sih ya gitu, aku mengajak kamu melihat situasi yang mungkin resonate dengan kamu, sehingga kamu bisa melihat dari sudut dan sisi pandang lain. Karena di saat kamu menjadi lakonnya, kadang-kadang orang itu nggak sadar. Kadang-kadang dia nggak apa ya, kayak nggak apa-apa kok gitu loh. Ini nggak apa-apa kok, nggak masalah. Cuma kalau misalnya hal itu kayak ngeliat atau nonton orang lain, itu banyak orang yang kadang-kadang bisa terpicu emosinya, yang bisa, gila ya, ngapain lo mau ada di situ, ngapain lo bisa apa sih, ngorbanin diri lo, ngapain lo nangisin orang kayak begitu, ngapain lo bertahan dengan orang kayak gitu, ngapain lo, dan segala macamnya. Itu orang udah kurang ajar sama lo, ini segala macam. Begitu kamu geser itu sisi sudut tempat kamu berdiri, melihat cerita dan situasi kamu, itu bisa mengubah banyak hal, membantu kamu melihat situasi dan kondisi yang sebenarnya dari sisi dan sudut pandang lain. Tapi di saat orang ada di posisi itu, akan sulit sekali untuk dia menyadari bahwa gila, ada apa ini, kenapa gue mau dimanfaatin sama orang ini, kenapa gue mau diporotin, ngapain gue berkorban untuk orang yang macam begini, ngapain gue. Dan orang ini begitu dia bikin salah, dia itu punya banyak alasan, dia punya banyak excuse. Kadang-kadang walaupun dia melakukan alasan, maksudnya waktu dia melakukan kesalahan, dia bisa pakai segala macam, penyakit lah, pusing lah, lu, gue kayak begitu tuh gara-gara gue tuh sakit gitu kan, gue nggak apa-apa marah-marah sama lo, gue nggak apa-apa beginiin lo karena gue lagi sakit, gue lagi pusing, gue lagi nggak mau diganggu, gue lagi nggak mau apa segala macem. Itu banyak hal-hal yang
apa ya, kalau yang aku lihat tuh juga suka victimize gitu ya, maksudnya self victim, eh, mental korban gitu ya, mental korban, dan meminta kamu supaya bisa mengerti itu dan bisa mengerti kenapa dia begitu, kenapa dia melakukan banyak hal yang mungkin menyakiti hati kamu, membuat kamu merana, membuat kamu tersiksa, membuat kamu sakit dan lain sebagainya. Begitu. Cuman kamunya sendiri yang kerja tuh, kamunya sendiri. Kamunya sendiri yang berusaha membuat hal ini tuh bisa berlangsung terus jalan gitu. Cuman dia nggak mau pusing, dia nggak mau repot, dia nggak mau susah, dia nggak mau, dan orangnya nggak sabaran, orangnya emosional, orangnya suka marah, gampang gampang marah, dan kalau marah ya itu punya kecenderungan mempanis ya, sehingga apa, kamu ya seperti kamu tuh dikontrol gitu loh. Walaupun dia nggak mengontrol kamu secara langsung dengan kata-katanya, kamu harus begini begini begini, kamu punya satu ketakutan, ketakutan bahwa dia akan, nanti dia nggak sayang sama gue, nanti dia pergi, nanti gue, ya begitu begitu. Cuman kalau yang aku lihat, kamu mungkin sudah mulai menyadari situasi ini tuh udah nggak sehat buat gue, dan gue pengen adanya keadilan, bahwa di dalam hubungan ini bukan hanya mengenai satu orang, tapi gue juga ada di situ, dan gue juga berhak, dan gue juga pengen, dan gue juga mau. Begitu. Cuman ya itu, kamunya harus bisa dan mau untuk benar-benar melihat hal itu secara netral dan bisa jujur dengan diri kamu. Karena apa? Ini adalah satu hal yang penting di saat orang ingin merubah situasi dan kondisinya. Dia harus jujur dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia rasakan, dengan apa yang dia alami. Karena kadang-kadang kalau dia masih denial, kalau dia masih nggak jujur sama dirinya, dia nggak akan bisa menemukan jalan keluar. Dia nggak akan punya satu keberanian untuk melakukan satu tindakan gitu loh. Dan dia akan terus mempunyai alasan, excuses gitu ya, untuk berkompromi dengan situasi dan kondisinya dia. Begitu. Buat beberapa dari kamu ini mungkin di dalam situasi pekerjaan kamu ya, di mana kamu melihat bahwa situasi dan kondisi kamu, pekerjaan bisa, keluarga bisa, mungkin hubungan dengan orang lain di lain percintaan. Iya, kayak ada sesuatu hal yang menurut kamu ngerasa nggak balance gitu loh. Banyak tekanan, banyak tekanan. Kamu udah capek, kamu nggak ngerasa sejahtera, kamu nggak ngerasa nyaman di situ, dan kamu udah kehilangan kesabaran. Dan kamu ngerasa ada sesuatu yang kayak diumpetin dari kamu atau disembunyiin gitu. Cuman memang kalau yang aku lihat, kamu lagi kayak emosional sekali, terbawa perasaan, terbawa feeling itu, dan mungkin itu yang membuat kamu nggak nyaman gitu ya. Kamu pengen ngelepasin diri, tapi kamu ya sulit gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu lagi berusaha mengalihkan perhatian kamu ke pekerjaan, ke uang kamu, ke apa gitu ya, supaya masalah itu jangan melarikan diri dari masalah. Karena sebagaimananya pun kamu berusaha mendistract diri kamu, masalah itu akan tetap di situ. Begitu kamu selesai dengan distraction yang kamu lakukan, kamu akan ngelihat masalah itu lagi.
kamu akan melihat masalah itu lagi. Jadi apa? Ya diselesain, ya dihadapin. Dan mungkin saat ini kamu nggak pengen mikirin hal-hal yang sedih-sedih. Gue nggak pengen mikirin hal-hal yang bikin sakit hati, yang bikin gue khawatir, yang bikin gue takut dan lain sebagainya. Gue nggak pengen pikiran ke situ, gitu loh. Tapi apakah, nah itu tadi yang aku bilang, harus jujur dengan diri kamu. Melihat situasi dan kondisi ini harus jujur. Jujur-jujuran sama diri sendiri. Itu bagus sekali loh. Teknik itu. Jujur dengan diri kamu sendiri. Catat bila perlu. Ngelihat kayak begini, gue suka gak sih? Gue seneng gak sih? Gue oke-oke aja gak sih diperlakuin kayak gini? Kalau dia begitu, gue seneng gak sih? Atau itu gak adil buat gue? Kamu harus jujur. Karena apa? Gak jujur, aduh dia selingkuh misalnya. Dia selingkuh nih. Tapi gimana ya? Ya gak apa-apa deh. Dia bisa kok berubah. Itu salah satu ketidakjujuran kamu dengan diri kamu. Karena apa? Kamu akan terus membuat alasan, kamu akan terus membuat pengecualian-pengecualian untuk bertahan di sini. Walaupun hal ini sudah sangat tidak sehat. Oke. High Priest. Satu orang sudah tidak mau lagi memberikan apa-apa, dia kayak udah mau lepas. High Priestess dalam keadaan terbalik, komitmen, kontrak yang terputus. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang sudah tidak mau ada hubungannya, cuman kamunya masih merasa ada sangkut paut atau ada satu hubungan mungkin emosional ke orang itu. Death card. Akhir. Final dari sesuatu ini. Akhir yang memutuskan satu hubungan, ya. Tapi apa? Ada orang yang masih menggantung di situ. Padahal dia udah lepas, udah bebas. Udah bebas, tapi dia masih menggantung di situ. Dan mungkin kamu berhubungan dengan orang ini. Orang yang tadinya, orang yang sudah tidak mau, gitu loh. Orang yang sudah tidak mau berhubungan. Mungkin ada hubungan mungkin, ataupun ada hubungan sama sekali mungkin, gitu ya. Cuman kamu seperti masih mengharap bisa jadi, ataupun kamu masih nunggu, ataupun kamu masih menanti orang ini. Kamu masih coba gue kasih kesempatan, coba gue kasih waktu, coba gue kasih, ya. Tapi yang tadi aku bilang, jujur sama diri sendiri. Is it the right things to do? Oke? Ini adalah readingan untuk kalian. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari cerita-cerita yang barusan aku ngomongin. Kalau tidak, ya jadikan saja sebagai hiburan ya. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.